Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Anwar Jihad. Nah, kita masuk di sesi kedua ataupun segmen yang kedua dari pembahasan pupuk tanaman masa pembuahan. Di sini sebagai yang Anwar katakan sebelumnya, di segmen kedua kita akan bahas sebuah pupuk di masa pembuahan ini, itu yang bernama MKP. Apakah MKP? Apakah kegunaannya? Dan seberapa pentingkah penggunaan MKP? Dan bagaimana cara penggunaannya? Kita akan bahas satu persatu. Pantengin channel ini terus. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, yang belum melihat video dari sesi yang pertama, bisa lihat di atas, pojok kanan atas. Simak video berikut ini. Oke teman-teman sekalian, jadi sekarang ini kita akan bahas sebuah pupuk yang bernama MKP. Kalau MKP ini sendiri, banyak produknya teman-teman. Nah kali ini, yang Anwar pegang ini adalah produk Merauke. Karena dia sudah pernah Anwar aplikasikan, maka kita akan review keadaannya sudah terbuka. Namun ini tidak mengurangi dari keefektifan dari apa yang Anwar sampaikan. Intinya teman-teman yang mau belajar dan mau cari tahu dan ingin sukses dalam pembudayaan ini. Teman-teman sekalian, MKP, apa sih MKP? Nah, MKP adalah kepanjangan dari mono, kalium, fosfat. Jadi di sini mono itu artinya tunggal. Kalium itu adalah unsur dan fosfat itu juga suatu unsur. Kita lihat dari kandungan yang ada di MKP ini. Di MKP, dia mengandung 52% P2O5. P2O5 itu adalah fosfat. Karena di sini artinya dia berikatan dengan oksigen. Kalau di sini dia fosfat, berarti dia berikatan dengan oksigen sebanyak 5 ataupun 5 unsur. Nah, di sini juga terdapat 34% dari kandungan kalium ataupun K2 karena dia berikatan dengan oksigen jadi K2O. Nah, dari segi pupuk, kalau kita lihat 52% dan 34% ini adalah kandungan pupuk yang sangat tinggi yang berada di suatu pupuk. Karena kita lihat biasanya paling ada 16, 17 dan 20. Nah, di sini dia menyediakan 52 dan 34. Nah, untuk itu kita akan bahas kembali apakah peranan dari fosfat dan apakah peranan dari kalium. Nah, di sini teman-teman, fosfat itu adalah suatu zat ataupun unsur yang dia berdiri sendiri dan kegunaannya apa? Dia akan membuat tanaman kita sebenarnya itu lebih kuat ataupun dia lebih kokoh karena cara untuk mengokohkan tanaman itu sebenarnya ya dengan pemberian fosfat yang cukup untuk tanaman tersebut. Apabila teman-teman misalnya mengalami masalah misalnya dalam penyemaian atau terlihat semaian itu terlihat lemas, itu adalah karena berlebihan dari unsur nitrogen. Dan untuk menyeimbanginya atau membuat dia kaku, kita bisa memberikan fosfat. Nah, disitulah peran fosfat sangat diperlukan. Sama layaknya tanaman cabai kita yang masih masa pembungaan. Jadi di sini itu lebih efektif kalau Anwar lihat dari pengaplikasian MKP ini berdasarkan pengalaman Anwar itu adalah di masa sekitar generatif pertengahan. Karena di generatif pertengahan ini itu sekitar usia 52 hari dan ke atas gitu ya. Jadi di sini bakal buah sudah terlihat. Jadi dengan pemberian unsur fosfat ini bisa untuk mengisi dari bakal buah ataupun biji-biji buah tadi akan lebih cepat terisi. Dan artinya apa? Kalau sudah terisi dari biji, maka buah tanaman kita ataupun buah cabai kita itu dari dinding-dindingnya, dari bakal cabai kita itu akan lebih tebal. Dan apa efek dia lebih tebal ini akan menyebabkan hama atau penyakit yang menyerang tanaman kita itu lebih mudah kita kendalikan. Karena contohnya adalah penyakit lalat buah. Apabila lalat buah menyerang tanaman kita, karena keadaan dari kulit dari buah tadi itu sudah kuat ataupun sudah tebal, itu akan tidak bisa untuk ditembus oleh lalat buah. Itu sebenarnya itu ada rahasia di balik bagaimana kita untuk menjaga buah tadi tidak terkena busuk ataupun bisa jadi itu busuk dari antraknosa dan busuk lalat buah. Bahkan nanti di segmen selanjutnya Anwar mungkin akan bahas mengenai busuk pada tanaman cabai ini. Jadi bisa kita bahas nanti. Dan tadi adalah kita bahas tentang fosfat. Selanjutnya kita di dalam MKP ini juga terkandung kalium. Bahkan sebelumnya di video sebelumnya Anwar telah bahas ya apa fungsi dari kalium. Nah, kalium di sini fungsinya adalah untuk membuat dinding-dinding sel itu lebih terisi dan juga ini akan mengakibatkan tanaman tadi akan lebih kuat untuk menangkis segala bentuk penyakit, serta dengan adanya kalium yang terkandung di pupuk MKP ini, tanaman kita akan tidak begitu cengeng terhadap kekurangan air. Jadi dia akan lebih kuat lagi ketika air itu kurang. Jadi dia tetap bisa karena adanya kandungan kalium. Namun ketika kebanyakan kalium dan unsur fosfat, teman-teman harus hati-hati. Ini akan menyebabkan tanaman kita bisa kuning. Apalagi nantinya ketika kita aplikasian, itu kita tidak memperhatikan yang namanya dosis. Ketika dia berlebihan, itulah akan menyebabkan tanaman kita semakin jelek. Jadi hati-hati dalam penggunaan
MKP Merauke ini akan bisa membuat efek baik dan akan bisa membuat efek buruk, tergantung bagaimana kita dalam penggunaannya, apakah sesuai atau tidak. Jadi di sini Anwar akan bagikan dosis untuk pengaplikasiannya, serta nanti kita akan bahas tentang keunggulannya. Di dosisnya untuk penyepraian itu sekitar 2-4 gram per liternya. Jadi bisa takar ya sendirian. Untuk kocor itu sekitar 50 gram per 10 liter air. Dan dalam pengaplikasiannya satu tanaman mendapat 250 ml. Jadi teman-teman bisa kalikan sendiri, itu jadi sekitar kita dapat 50 tanaman dalam 10 liter. Nah, jadi teman-teman sekalian, keunggulan yang lebih kita tampakkan adalah MKP ini dia sifatnya kristal. Kalau teman-teman lihat seperti ini ya, kalau nampak kristal, jadi dia kalau dalam pengaplikasiannya ini sekitar 99% pasti akan larut dalam air, bahkan 100%. Artinya dia akan juga lebih cepat diserap ke dalam tanaman dan aplikasiannya yang banyak, dan juga unsur yang didapatkan juga akan cukup sangat tinggi. Ini akan sangat Anwar rekomendasikan untuk kita gunakan di masa pembuahan, namun dengan cara yang tepat. Mungkin teman-teman yang ingin konsultasi nanti bisa konsultasi kepada Anwar di kolom komentar, atau bahkan nanti bisa dalam chat melalui WA. Dan mungkin di sesi ketiga ini itu yang Anwar bahas dari aplikasi ini. Dan kalau dari ada pertanyaan, Bang, kira-kira mana lebih efektif? Apakah MKP Merauke atau MKP Pak Tani? Karena ada dua jenis MKP. Nah, untuk menjawab itu kita sesuaikan dengan harga pasaran, karena sejatinya kandungannya sama. Kandungan sama teman-teman kalau MKP ini. Tergantung mungkin di daerah teman-teman harganya itu sedikit bersaing. Karena di daerah Anwar sebenarnya harganya sama saja, tidak ada perbedaan. Jadi terserah teman-teman pilih yang mana. Karena itu merupakan brand, artinya yang produksi berbeda, satu Pak Tani, satu Merauke. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk sesi yang kedua ini. Nanti kita akan masuk ke sesi yang ketiga, ataupun langsung aplikasi dua jenis pupuk ini. Jadi kita gunakan ini pupuk dua ini ya. Nah, bagaimana aplikasinya dan mengapa kita bisa secara tepat pengaplikasiannya, apa rahasianya? Simak video di sesi ketiga. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.